Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Indah Setiani, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Madiun. Unit kerja saya adalah SMK Negeri 3 Madiun dan teman saya adalah Ibu Lia Dikret. Kami berdua akan melakukan praktek supervisi akademik untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3. Kali ini kita berdua akan melakukan praktek pra-observasi sebelum besok kita melakukan observasi di kelas. Baiklah, akan saya mulai. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabarnya Ibu Lia? Alhamdulillah sehat. Sebelum pembelajaran besok di kelas, ini Ibu Lia saya undang ke sini. Kita akan pemantapan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran di kelas besok. Perangkat yang sudah Ibu Lia sampaikan ke saya ini sudah saya cek, sudah saya lihat. Perangkatnya ada RPP, ada bahan ajar, ada media pembelajaran, kemudian LKPD dan penilaian. Sudah lengkap Bu Lia. Dari apa yang sudah Ibu Lia susun, ada perangkat pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa Ibu Lia? Baik Bu Indah, sebelum kita masuk ke tujuan Bu Indah, perlu saya sampaikan agar Bu Indah juga mengenal karena kita beda jurusan gitu. Jadi memang harus saya jelaskan terlebih dahulu sesuai dengan RPP saya, bahwasanya besok itu saya akan menyampaikan materi menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi serta memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, kebetulan untuk yang menganalisis struktur dan kebahasaan itu sudah saya laksanakan minggu kemarin. Nah, kebetulan ini nanti yang akan saya praktekkan yaitu pembelajaran berikutnya, yaitu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, dilihat dari kompetensi dasar yang harus saya capai, maka tujuannya yaitu menganalisis struktur teks eksplanasi dengan tepat. Ini sudah saya laksanakan. Analisis kebahasaan juga sudah. Yang ketiga yaitu membuat teks eksplanasi. Yang terakhir yaitu menyajikan teks eksplanasi. Jadi nanti ada di poin 3 dan poin 4. Ya, baik Ibu Lia. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang hendak Ibu Lia capai, langkah pembelajaran apa yang akan Ibu Lia lakukan besok pada pembelajaran di kelas? Nah, kebetulan kan ini menulis ya Bu, namanya menulis kan tidak bisa instan, jadi memang anak-anak dibutuhkan tempat yang nyaman, suasana yang nyaman, itu pun juga disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi rencana saya besok kalau memang ada yang menghendaki di dalam kelas diputarkan musik, besok saya akan memfasilitasi hal tersebut. Kemudian untuk beberapa siswa jika menghendaki belajar di luar kelas, di taman atau di perpustakaan, akan tetap saya fasilitasi dan tetap saya pantau. Bagus Bu Lia. Dari apa yang sudah Ibu Lia sampaikan, Bu Lia telah membuat perencanaan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya saya ingin tahu tentang area pengembangan yang hendak Ibu Lia capai. Apa Ibu Lia? Pada dasarnya saya ingin anak-anak itu dapat menerima atau melaksanakan pembelajaran itu kuncinya satu, menyenangkan dan nyaman. Itu aja sih Bu. Penting anak nyaman, menyenangkan, itu nanti insya Allah anak-anak bisa mengikuti materi. Iya, bagus Bu Lia. Nah, kalau pembelajaran itu anak-anak merasa nyaman, senang, nah itu insya Allah nanti apa yang dipelajari itu bisa dipahami. Kemudian strategi yang sudah Ibu Lia persiapkan, apa kira-kira Ibu Lia? Strateginya untuk mencapai tujuan pembelajaran dari Ibu Lia. Berdasarkan apa yang sudah saya rencanakan Bu, saya menggunakan metode pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Jadi agar pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan siswa,
siswa bisa belajar dengan menyenangkan. Saya juga mendampingi mereka satu persatu. Gitu. Ya, bagus sekali Bu Lia. Semoga apa yang sudah Ibu Lia rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Hari ini pertemuan kita cukup sekian dulu ya Bu Lia. Besok kita lanjutkan pada pertemuan di kelas. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Lia. Sama-sama Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sudah makan siang? Sudah sholat? Oke, sekarang kita mulai pelajaran. Silakan Fikri pimpin berdoa teman-temannya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Marilah teman-teman, sebelum mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Siapa yang hari ini tidak masuk? Amin. Dan bisa belajar dengan kita lagi. Ya Ayu Agista, hadir Bu. Kira-kira kemarin kita belajar tentang apa? Teks eksplanasi. Hari ini kita juga belajar teks eksplanasi. Yang terakhir kita belajar tentang struktur teks eksplanasi. Nama? Strukturnya apa saja? Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ismawati, nomor absen 32. Struktur dari teks eksplanasi 1. Pernyataan umum, 2. Sebab akibat, dan 3. Interpretasi. Betul sekali. Coba sekarang perhatikan. Nah ya, ini untuk mengingat kembali kemarin kita sudah belajar apa. Silakan diperhatikan lagi. Dan anakku, kita akan belajar yang pertama pengertian teks eksplanasi, yang kedua struktur teks eksplanasi, yang ketiga unsur-unsur teks eksplanasi, dan yang keempat menulis teks eksplanasi. Adapun struktur teks eksplanasi, yang pertama adalah pernyataan umum. Ya, ini sering kali kita bahas. Jadi untuk konjungsi temporal gunakan rumus 8 SKH. S-nya apa? Jadi kamu keluar aja S. Untuk waktu S itu ada 8. Saat, sejak, sesudah, sebelum, selesai, seusai, selagi, sampai. Konjungsi kausal biasanya kita menggunakan rumus jikalau bila. Yang ketiga, yaitu serba relasional, berfungsi membentuk predikat. Jadi yang keempat adalah kata ganti hal. Contohnya, ini, itu, tersebut, demikian. Yang kelima, nomina, contohnya kepastian, kesungguhan, keindahan, kemiskinan, kesepakatan atau istilah ilmiah. Yang pertama, pemadanan. Nah, di sini kita akan menulis teks eksplanasi dengan demikian yang dapat disampaikan kuliah. Jadi nanti kita akan bahasa. Jadi ketika kalian nanti menyusun, kalian harus memperhatikan strukturnya, harus memperhatikan ciri kebahasaan, bahasa-bahasa yang kalian gunakan. Bahasa yang digunakan itu tidak melulu tentang kata, harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, tidak hanya itu, tapi juga tanda baca. Tanda baca kan kita sudah belajar di teks-teks sebelumnya, itu nanti bisa digunakan di sana atau diterapkan di sana. Hujan asal, hujan asal. Mengumpulkan bahan. Bahan di sini apa? Kamu mengumpulkan informasi-informasi dari berita-berita. Boleh di internet, boleh sekali. Baca berita atau artikel, serta tonton berbagai video tentang topik yang akan kalian pilih. Karena kita lihat ini ada hujan asal, kita cari informasi tentang hujan asal. Yang ketiga yaitu menyusun kerangka.
Kita sekarang sudah membahas masalah perangkat. Kita kemarin sudah belajar tentang ide pokok, gagasan pokok. Nah ini, jadi dari topik yang sudah dipilih muncul anak-anaknya atau sub-sub topiknya. Di sini peran gagasan utamanya. Jadi kita menentukan dulu. Nah, ini ya pernyataan umum dengan jelas interpretasi. Ini untuk subtopiknya kita lebih pada dari penjelasan. Hujan asam merupakan fenomena alam yang tak hanya mempengaruhi dan selanjutnya. Berarti si penulis menggunakan definisi dari hujan asam. Semudah ini menyusun teks eksplanasi. Hari ini kita belajar menulis teks eksplanasi. Ya, agar lebih paham lagi, Bulia sudah share di master web. Silahkan dibuka master webnya. Yang kedua, banyak hal yang melatar belakangi sebab orang mengamen. Sudah sebab ya. Kita lihat paragraf berikutnya. Masyarakat di kota-kota besar yang menggunakan moda transportasi ini masuk ke apa? Sebab juga masih menjadi sebab. Ya. Selanjutnya, pengamen jalanan tidak boleh kita pandang hanya dengan sebelah mata. Positif, contohnya Charlie, contohnya Tegar. Ini dampak positifnya atau ini akibat dari pengamen yang sifatnya berbentuk positif. Yang terakhir, menanggapi keberadaan pengamen ada dua tanggapan. Tanggapan masuk ke interpretasi. Gimana? Siap? Harusnya siap. Ini saya bagi sama ya. Kamu tinggal cari subtopiknya. Tulis saja dulu di sini nanti. Baru nanti dikembangkan. Oh tidak semangat, skema? Jadi yang membawa laptop silakan, atau ada yang mau kerjakan via HP boleh. Kuliah ini soal laptop tapi baterainya habis. Kamu laptopnya apa? Sama dengan dia, oke? Oke. Chargernya lagi ya? Iya. Laptop saya nggak bisa untuk Kenapa? Terus nggak bisa? ya. Nanti mengerjakan aja ya? Boleh, bisa ini. Atau kamu kerjakan aja laptopnya dia? Udah, kita saja ya. Internet. Kita teringin beliau ya. Iya, masya Allah, kita turun dari sini kan? Pulang. Ada yang jemput? Tas kemana tas ini? Oke, kalau bisa. Lihat file ya? Atau ini aja kamu ambil dari mas itu? Hati-hati ya. Udah, nggak usah ditutup. Ya. Nah, ini ada contoh ya. Di Google kemarin tanah longsor, ya kan? Terus
kemarin biasanya kan belum ada yang meliput. Itu nanti tugas kalian saja dengan teks eksplanasi mengenai fenomena tanah longsor di Nebel, kan itu di daerah kalian. Siapa tahu nanti ada yang masuk Jawa Pos. Ada yang mau nulis di luar? Gerak? Ada yang mau nulis di luar? Siapa yang mau nulis di luar silakan. Nulis di taman depan boleh. Mau dinyalakan musik? Boleh. Mau keroncong? Bob? Barat? Oke, apa lagu barat? Ya, silahkan siapa yang mau presentasi. Alhamdulillah pelajaran hari ini selesai. Yang belum selesai saya tunggu besok. Kalian tidak bermaksud untuk memberikan tugas, tapi karena kamu belum selesai berarti mau tidak mau diselesaikan. Ya, besok udah tunggu di guru silahkan di guru. Untuk post test nama dan kelasnya. Yang link itu. Ya, yang link itu ya di Google Form silahkan diisi. Ya silahkan linknya juga sambil menunggu azan ya. Nah, hari ini kita tadi belajar tentang apa? Menulis teks. Bisa ya, mudah kan? Mudah. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mengerjakan dan menulis. Ya, apa fungsinya kita menulis teks eksplanasi? Itu tadi. Kalau terjadi tiba-tiba ada fenomena alam, tanah longsor, tadi di mana tadi? Di Ngebel, kita bisa menyajikan, kita bisa menulis, disajikan dengan teks eksplanasi. Nanti bisa kita unggah, banyak nanti ya. Jadi rajin-rajin mengisi blognya yang sudah punya blog ya, kan bisa itu. Ya, disajikan dengan teks eksplanasi. Ya. Itu saja yang bisa Bulia sampaikan, kurang lebihnya Bulia mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Indah Setiani, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Madiun. Unit kerja saya SMK Negeri 3 Madiun. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah melakukan observasi pada pembelajarannya Bulia. Terlebih dahulu saya perkenalkan, di sebelah kanan saya adalah Bapak Wahyudi. Beliau adalah pengajar praktek yang selama ini membimbing saya dalam pendidikan guru penggerak. Sedangkan di sebelah kiri saya adalah Ibu Lia selaku rekan sejawat yang melakukan praktek pembelajaran di kelas, di mana saya selaku supervisor pada kesempatan ini untuk memenuhi tugas modul 2.3 di LMS yang sudah tersedia. Baiklah, akan kita mulai percakapan pasca observasi ini. Selamat pagi Bulia. Bagaimana perasaan Bulia setelah mengadakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah semua berjalan lancar. Menurut saya tidak ada kendala yang berarti menurut saya. Namun akan menjadi tantangan di pembelajaran berikutnya, harus seinovasi kemarin atau ditingkatkan. Bagus Bulia, karena memang kita itu harus selalu semangat ya dalam
menyampaikan apa yang menjadi amanah dari sekolah untuk menyampaikan pembelajaran pada siswa, pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelum kita mulai percakapan ini, terlebih dahulu saya akan melakukan refleksi pada pembelajarannya Buya. Kemarin setelah saya mengikuti pembelajarannya Buya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pembelajarannya Buya menurut pengamatan saya sudah sesuai dengan RPP yang Buya susun. Kemudian yang kedua, Ibu Lia telah memenuhi kebutuhan belajar siswa yang antara lain saya temukan pada kalimat kalian boleh belajar sambil mendengarkan musik, kalian boleh belajar di taman, kalian boleh belajar di mana saja, asal kalian senang, asal kalian nyaman. Dari situ berarti Ibu Lia telah memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi telah membuat siswa itu memahamkan pada dirinya sendiri tentang pembelajaran yang Ibu Lia lakukan, yaitu tentang menyusun atau menulis teks eksplanasi. Kemudian pada pembelajaran itu Ibu Lia telah menerapkan kompetensi sosial emosional. Saya temukan pada kalimat kalian harus mandiri, bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Kalian harus memiliki kesadaran diri untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kalian harus bisa berkolaborasi dengan temannya, memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang guru berikan. Kemudian Ibu Lia telah menggunakan media pembelajaran sehingga siswa bisa memahamkan dirinya terhadap materi dalam menulis dan menyusun teks eksplanasi. Jadi menurut saya pembelajaran Buya merupakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Itu Buya, itu pengamatan dari saya terhadap pembelajaran yang Buya lakukan. Kemudian pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Buya tentang pembelajaran. Jadi pada pasca observasi ini tujuan yang ingin Buya dapatkan dari percakapan kita itu apa Buya? Baik Bu, sama halnya dengan kertas yang sudah saya bagikan, kertas evaluasi kepada siswa Bu, yang pada akhirnya nanti itu menjadi evaluasi untuk diri saya sendiri di pembelajaran berikutnya. Sama halnya dengan nanti ngobrol dengan Bu Indah, ketika ada yang kurang dari pembelajaran saya kemarin bisa saya perbaiki di materi berikutnya atau di pembelajaran berikutnya. Iya, ya. Jadi tujuannya nanti untuk menambah potensi diri, kemudian memperbaiki hal-hal yang kiranya ada kekurangan. Ya. Kemudian apa yang menjadi hambatan atau kendala Ibu Lia saat melaksanakan proses pembelajaran? Iya Bu, kemarin itu saya sebetulnya sudah merencanakan ada ice breaking. Cuma kan karena prosesnya menulis itu panjang dan bahasa Indonesia itu 3 jam pelajaran, bahkan saya sendiri juga lupa. Harusnya di tengah-tengah anak-anak ada ice breaking agar semangat lagi dalam menulis, tapi waktunya kurang. Kemudian saya pikir-pikir juga kemarin kan sempat hujan ya Bu. Iya. Saya rasa anak-anak mendengarkan musik juga sudah merupakan pendinginan menurut saya seperti itu. Jadi kemarin ya sempat tidak terhandle yang di ice breaking. Tidak apa-apa Buya, itu nanti untuk kedepannya bisa dilaksanakan. Jadi ice breaking itu bisa menambah semangat siswa dalam belajar. Kemudian
apakah Ibu Lia sudah merasa puas terhadap pembelajaran yang kemarin Bu Lia lakukan? Sebetulnya kalau belajar itu tidak ada puasnya ya Bu. Pasti ada saja nanti selalu ada yang harus diperbaiki di pembelajaran berikutnya. Tapi untuk selebihnya kemarin ya alhamdulillah berjalan lancar. Ya, alhamdulillah pembelajarannya berjalan lancar. Saya melihat anak-anak juga antusias dalam pembelajaran Bu Lia. Ya. Mereka berkolaborasi dengan temannya dalam mengerjakan tugas-tugasnya, jadi saling mengingatkan. Mereka senang ya, terhadap pembelajaran yang Bu Lia lakukan. Saling menggali. Ya. Ketika mengakhiri pembelajaran, apakah siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran Bu Lia? Iya. Jadi kemarin sudah saya setorkan ke Bu Endah, ada refleksi dari siswa apakah pembelajaran saya menarik, apa yang menjadi kekurangan, apa yang diharapkan. Sudah saya tunjukkan itu. Ya. Jadi pada akhir pembelajaran Bu Lia telah melakukan refleksi pembelajaran di mana random ya dari beberapa siswa untuk menyampaikan tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Bu Lia. Kemudian hal-hal apa yang sudah Bu Lia lakukan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid saat menyampaikan materi menyusun teks eksplanasi? Ya sama seperti kemarin Bu, jadi memang siswa berhak memilih mau mengerjakan menulis di mana senyaman mereka selama itu membuat mereka nyaman. Dan kemudian saya tidak mengikat mereka dengan satu tema, mereka harus menulis tema ini, tidak. Jadi mereka bebas memilih terutama hal-hal yang terjadi di sekitar. Jadi kan kemarin kebetulan ada longsor di daerah Ngebel. Nah itu menjadi tema menarik untuk mereka karena kan memang terjadi di sekitar itu. Jadi saya tidak mengikat mereka dengan tema tertentu, mereka bebas memilih temanya. Saya hanya mengarahkan yang tidak jauh-jauh dari pandangan kita saja. Jadi melibatkan siswa dengan kehidupan beliau. Betul ya. Jadi biar siswa itu juga responsif terhadap apa yang terjadi di sekitar lingkungannya. Nah, jadi tugas kita itu sebagai guru kita menuntun siswa itu maunya gimana biar pembelajarannya itu nyaman, menyenangkan sehingga apa yang mereka pelajari itu bisa mereka pahami. Nah, jadi kita itu sebagai rekan dari siswa juga ya. Jadi dari apa yang Bu Lia sampaikan itu pembelajarannya sudah berpihak pada siswa. Kemudian apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang Bu Lia sampaikan? Ya, menurut saya memang sarana Ibu, karena ya seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk LCD itu kan kita terbatas, jadi memang harus cepat-cepat dia dapat seperti itu. Jadi kendalanya kalau memang media tidak bisa, akhirnya saya harus mengupload media saya ke YouTube, jadi anak-anak bisa langsung. Terutama kalau saya sudah upload di YouTube, berarti kendalanya adalah di pakai data siswa. Kalau memang wifi sekolah mungkin sudah ya Bu Lia, memang sarana prasarana itu merupakan hal yang penting penunjang pembelajaran. Jadi kalau paket data itu mungkin ada siswa yang kurang mampu sehingga tidak memiliki paket data, jadi itulah kendala kita. Baik Bu Lia, selanjutnya untuk rencana aksi Bu Lia setelah Bu Lia menyampaikan hal-hal yang inti dalam pembelajaran, kira-kira apa yang Bu Lia lakukan untuk kedepannya? Nah, setelah pembelajaran ini kedepannya mungkin Bu Lia punya ide atau harapan yang ingin Bu Lia capai terhadap pembelajaran Bu Lia? Iya Bu. Jadi memang materinya kan berbeda-beda ya Bu. Kalau yang kemarin harus menulis teks eksplanasi, maka mereka bisa mengerjakan di mana saja. Kebetulan materi berikutnya nanti adalah menulis puisi. Rencana saya Bu, kalau memang diizinkan oleh pihak sekolah, anak-anak saya ajak jalan-jalan di taman bunga dekat sekolah kebetulan.
bisa jadi anak-anak bisa melihat, bisa secara langsung mencari tema yang mereka lihat, kemudian mengubahnya menjadi puisi, memilih diksi-diksi yang bagus gitu. Jadi biar mereka saya lepas dibaca, silahkan dilihat, silahkan diamati, boleh mengamati bapak penjualnya yang sudah tua atau mbak-mbak penjual mawar yang cantik pasti nanti akan menghasilkan puisi. Gitu. Bagus rencananya Bu ya. Jadi pembelajaran berbasis lingkungan juga ya. Gitu. Nah, jadi dari situ siswa itu akan mungkin lebih paham terhadap materi pembelajaran. Jadi dari dibawa ke taman bunga mungkin siswa itu banyak ide luas yang bisa ditulis. Tapi kuliah semoga nanti di-ACC oleh sekolah. Kemudian adakah hal-hal yang kuliah lakukan ke depannya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa secara lebih maksimal lagi? Karena memang sekarang eranya digital Bu, saya ingin merambah ke digital. Memang kemarin sempat anak-anak membuat negosiasi dalam bentuk video yang diunggah di TikTok boleh, di Instagram boleh, di YouTube boleh, seperti itu. Nah, jadi saya ingin, karena biasanya kalau ibu-ibu atau bapak ibu guru itu kan kadang-kadang jangan pegang HP, kamu tuh hanya bisa main TikTok dan sebagainya. Hal-hal kekurangan ini Bu yang menurut saya gali bagaimana ini menjadi kelebihan mereka, bagaimana hal-hal yang tidak terkontrol ini menjadi terkontrol di bidang misalnya pembelajaran seperti itu. Insya Allah kalau kemarin kan memang hasilnya anak-anak bagus, membuat video negosiasi bagus, jadi upload kok anak-anak ternyata lebih ekspresif. Nah, itu nanti yang ingin saya gali. Jadi media pembelajaran kalau memang bisa diakses di YouTube biarkan mereka. Saya sendiri juga akhirnya terpacu bagaimana membuat media pembelajaran semenarik mungkin, tidak hanya Canva ya Bu, misalnya gitu. Ayo dibuat lagi tantangannya. Bagus kuliah. Jadi rencana yang sangat bagus sekali. Sekarang itu siswa atau murid itu sukanya memang semua membawa HP. Jadi dari situlah kita menggali potensi dari siswa supaya menggunakan HP itu untuk pembelajaran mereka. Ya. Jadi bisa lewat mereka bikin video atau mereka bikin TikTok, bikin blog. Bagus kuliah. Semoga rencana ini nantinya bisa tercapai. Dan juga ada dukungan dari sekolah untuk memberikan fasilitas mungkin internet atau sehingga siswa itu bisa mengakses banyak informasi dan bisa membuka pembelajarannya kuliah lewat YouTube. Nah, dari rencana aksi yang kuliah sampaikan ini, komitmen kuliah terhadap rencana aksi tersebut apa kuliah? Harus menjadi guru yang inovatif, menjadi guru yang kreatif, menjadi guru yang bersahabat dengan siswa, membuat nyaman kepada siswa. Jadi tidak hanya marah-marah ke siswa, tapi siswa saya memandang kita. Sangat luar biasa kuliah. Jadi komitmen terhadap rencana yang sudah kuliah rencanakan, nah itu sangat bagus sekali. Kuliah akan tetap inovatif, kreatif, menjadi sahabat bagi siswa, sehingga pembelajaran itu berpihak pada siswa. Apakah ada teman sejawat, mungkin sesama guru bahasa Indonesia yang kuliah ajak berkolaborasi sehingga bisa mencapai rencana aksi tersebut kuliah? Ya Bu, jadi memang kita selain ada MGMP satu kota, nah itu ada juga MGMP sekolah. Nah ini kami sering melakukan kolaborasi. Nanti bisa kita ke Taman Bunga itu dengan kelas lain, misal di jamnya Bu Nur Khotimah juga bahasa Indonesia, bahkan kolaborasi dengan lintas mapel bisa yang bahasa Jawa, terutama itu. Jangan bahasa Jawa kan biasanya ada praktek
mantenan gitu Bu ya, nanti bahasa Indonesia bisa ikut di situ. Jadi kolaborasinya bisa sampai lintas. Ya, bagus banget Bu ya. Jadi memang kita itu perlu berkolaborasi dengan teman sejawat untuk sharing, menambah pengetahuan dan wawasan. Untuk guru bahasa Indonesia ada 3 orang guru ya, 4 dengan kuliah ya. Nah, kalau saya amati selama ini MGMP-nya sangat bagus, jalan dengan baik. Ya, dari apa yang sudah Ibu Lia sampaikan, Ibu Lia telah menggali permasalahan yang terjadi pada pembelajaran yang kemarin. Saya rasa dalam pembelajaran yang kemarin itu tidak ada masalah, hanya perlu peningkatan mungkin dalam media, kemudian perlu apa ya, wifi. Jadi yang hubungannya dengan sarana prasarana perlu wifi sehingga anak itu bisa lebih leluasa dalam menggali apa ya, ilmunya tentang akses internet. Ya, akses internet, terutama dalam pembelajarannya kuliah tentang menulis dan membuat teks eksplanasi. Nah, kemudian dari pembelajaran yang Ibu Lia lakukan ini, mungkin ada ide nanti untuk pengembangan dirinya, pengembangan diri yang kuliah. Mungkin kuliah mau menulis dalam bentuk buku atau mungkin dalam bentuk PTK, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kelas mungkin bisa dimunculkan dalam bentuk tulisan. Ya Bu, rencana saya memang PTK. Jadi termasuk yang nanti puisi ini yang saya ajak ke taman itu termasuk nanti konsep PTK. Kemudian yang menulis teks eksplanasi untuk yang kelas 11 juga insya Allah. Karena nanti ada menulis di majalahnya provinsi itu yang anak ABK, satu kelas ada ABK gitu Bu. Karena kan ABK juga tantangan kita bersama. Kita harus istilahnya menjaga satu amanah ini. Semoga anak itu bisa mengikuti pembelajaran nanti sampai lulus. Jadi apa yang sudah kita perbincangkan di sini tadi intinya yang pertama, kuliah akan tetap inovatif, tetap kreatif terhadap pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan berbagai media. Kemudian yang kedua, kuliah akan menggali potensi dari siswa ya, yang dikaitkan dengan hobinya. Jadi misalkan kalau hobinya siswa itu selalu menggunakan HP setiap saat, bisa kuliah gali dari situ. Jadi menggunakan HP dalam membuat video, dalam membuat TikTok dan sebagainya. Nah, kemudian apalagi kuliah tadi yang mungkin mau kuliah Yes. Ibu Lia rencanakan ya untuk pengembangan diri ya, untuk pengembangan diri mungkin kuliah punya rencana membawa siswanya di tamannya kuliah ya. Jadi untuk menghasilkan puisi ini merupakan pembelajaran yang berbasis lingkungan. Dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan di taman itu, anak-anak bisa menulis sesuai dengan apa yang dirasakan sehingga muncul puisi. Bagus sekali kuliah rencananya, dan kuliah sudah berkomitmen akan melaksanakan rencana itu. Semoga pembelajarannya terus berlanjut inovatif, kreatif, menjadi guru yang super, menjadi guru yang teladan. Ya, jadi bisa bisa menjadi ini loh kuliah, temannya itu biar melihat sosok kuliah seperti ini, temannya bisa terinspirasi ya.
Insya Allah. Begitu ya Bu Lia, jadi apa yang kita perbincangkan pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Mungkin nanti lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Gitu. Terima kasih Bu Lia atas kehadirannya, Terima sukses kasih selalu. atas Ya, kontribusinya. ya, sama-sama. Nah, sekian dari kami. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.